Mirsa, pelatih timnas Indonesia John Hetman resmi umumkan 30 pemain draft final untuk Piala AFF 2026, 3 naturalisasi baru jadi sorotan. Mitchell Baker dari Liga Italia adalah salah satu pemain itu. Anehnya, Dato Hamidin bahkan menganggap John Hetman sombong. Usai mencoret 3 pemain titipan ini, bahkan sampai Mitchell Baker angkat suara gini usai resmi dinaturalisasi. Benarkah demikian? Wah, ini jelas makin memanaskan sepak bola ASEAN. Tepat hari ini, pelatih timnas Indonesia John Hetman umumkan draft final 30 nama pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Resmi umumkan bergabungnya 3 naturalisasi baru, dan tak segan coret 3 pemain titipan lokal, sampai bikin mantan Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin membuat pernyataan sombong gini yang bikin publik marah. Bahkan sampai naturalisasi baru, Mitchell Baker angkat suara begini. Benarkah demikian? Yes, gemparkan Italia tadi malam. Emil Audero Muliaji kembali catatkan rekor fantastis yang bikin bangga fans Garuda. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Ini baru jos gandos. Mantan bek timnas Indonesia Hamka Hamzah bongkar rahasia besar kalau Indonesia bisa juara Piala AFF 2026 untuk pertama kalinya karena ada satu pemain ini. Wah, siapa dia? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, pelatih baru Tim Nasional Indonesia, John Hetman, telah mengumumkan daftar final 30 pemain yang akan dipersiapkan untuk turnamen Piala AFF 2026. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Hetman dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Hetman mengungkapkan sejumlah kejutan terkait pemanggilan pemain baru dan pencoretan beberapa nama pemain titipan yang sebelumnya sempat menjadi andalan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Salah satu kejutan besar yang diumumkan oleh pelatih asal Kanada ini adalah pemanggilan 3 pemain naturalisasi yang berasal dari Liga Indonesia dan Eropa. Mereka adalah Ciro Alves dan David Da Silva dari Malut United, serta Mitchell Baker yang saat ini bermain di Atalanta, klub Liga Italia. Ketiganya dipilih berdasarkan kualitas individu yang dinilai dapat menambah kekuatan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 yang akan datang. Namun, keputusan Hetman untuk memanggil pemain-pemain baru tersebut disertai dengan langkah kontroversial, pencoretan beberapa pemain lokal titipan yang sebelumnya mendapat tempat dalam skuad, termasuk Beckham Pitra, Mark Klok, dan Stefano Lillipali. Ketiga pemain tersebut dikabarkan adalah titipan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sempat menaruh harapan besar pada kontribusi mereka. Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari pihak PSSI maupun dari para pendukung Timnas Indonesia. Keputusan untuk memanggil Ciro Alves dan David Da Silva adalah keputusan yang sangat kami pertimbangkan dengan matang. Mereka adalah striker berpengalaman yang sudah terbukti di Liga Indonesia. Saya percaya mereka dapat memberikan daya dobrak yang besar di lini depan Timnas Indonesia, ujar Hetman dalam konferensi pers. Selain itu, Hetman juga memanggil Mitchell Baker, pemain keturunan Belanda yang bermain di Atalanta. Baker adalah bek kiri yang memiliki pengalaman bertanding di level Eropa, dan pelatih Timnas Indonesia ini berharap Baker dapat menambah kualitas di sektor pertahanan tim Garuda. Saya melihat Mitchell Baker sebagai sosok yang bisa memberikan banyak hal untuk tim ini, terutama dari sisi pertahanan. Ia memiliki pengalaman bermain di kompetisi besar dan sudah terbiasa dengan tekanan di level tertinggi. Kehadirannya akan membawa kestabilan di sektor belakang, lanjut Hetman. Hetman juga menjelaskan bahwa pemanggilan pemain-pemain naturalisasi ini bukan hanya soal kualitas teknis, tetapi juga tentang kecocokan mereka dengan filosofi permainan yang ingin diterapkan. Kami ingin membangun tim yang lebih solid dengan keseimbangan antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Ciro, David, dan Mitchell akan membantu membawa pengalaman internasional yang sangat penting bagi kami, katanya.
Meskipun Hartman memanggil sejumlah pemain naturalisasi, pengumuman yang lebih mengejutkan adalah pencoretan nama-nama besar yang sebelumnya diandalkan dalam timnas Indonesia. Beckham Putra yang dikenal sebagai salah satu talenta muda terbaik Indonesia, Mark Klok gelandang naturalisasi yang memiliki peran vital di lini tengah, dan Stefano Lillipali, pemain senior yang selama ini menjadi andalan, semuanya dicoret dari daftar final. Hartman menjelaskan bahwa pencoretan ini bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Tentu saja setiap keputusan untuk mencoret pemain sangat sulit. Beckham, Mark, dan Stefano adalah pemain-pemain yang telah memberikan kontribusi besar untuk tim ini. Tapi saya tidak bisa menerima hal ini karena mereka cuma pemain titipan. Namun saya harus memilih pemain yang tidak hanya bertakat, tetapi juga bisa beradaptasi dengan filosofi permainan kami yang mengutamakan mobilitas, kerjasama tim, dan intensitas tinggi di setiap lini, terang Hartman dengan tegas. John Hartman yang sebelumnya membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 mengungkapkan bahwa filosofi permainan yang ingin diterapkannya di timnas Indonesia adalah permainan yang cepat, agresif, dan solid dalam bertahan. Saya menginginkan tim yang tidak hanya kuat di lini depan, tetapi juga disiplin di lini belakang. Penting bagi kami untuk memiliki struktur tim yang jelas dengan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, ujarnya dengan tegas. Menurut Hartman, kunci utama untuk mencapai kesuksesan di Piala AFF 2026 adalah tim yang bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Sepak bola bukan hanya tentang individu, tapi tentang kerjasama tim. Saya ingin pemain yang bisa saling melengkapi dan memiliki komunikasi yang baik di lapangan. Tim yang solid dan berkomitmen akan selalu lebih kuat daripada tim yang hanya mengandalkan satu atau dua pemain saja, tegasnya. Sementara itu, di sisi lain, mantan Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin, kembali membuat pernyataan yang menuai sorotan terkait keputusan terbaru pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, yang mencoret beberapa pemain, termasuk Beckham Putra, Mark Klok, dan Stefano Lillipali, yang merupakan pemain titipan PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Malaysia, Hamidin dengan nada sinis menyebut keputusan Hartman untuk mencoret pemain-pemain tersebut sebagai sikap sombong dan meremehkan kepercayaan yang diberikan oleh PSSI. Sebagai mantan ketua FAM yang juga memiliki pengalaman luas dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, Hamidin tidak segan untuk mengkritik langkah yang diambil oleh pelatih asal Kanada tersebut. Ini adalah masalah besar bagi Timnas Indonesia dan PSSI. Bagaimana mungkin seorang pelatih asing merasa dirinya lebih tahu dari Federasi Sepak Bola negara itu sendiri? Membuat keputusan mencoret pemain yang jelas-jelas memiliki kualitas dan kontribusi nyata untuk tim hanya karena tidak cocok dengan filosofi pelatih adalah sikap yang sangat sombong, ujar Hamidin dengan nada tajam. Hamidin melanjutkan kritikannya dengan menyebut bahwa John Hartman tampaknya terlalu cepat untuk menganggap bahwa dirinya memiliki segalanya dalam mengelola Timnas Indonesia. Hartman datang dengan membawa angin segar konon, tapi dia tidak punya hak untuk menganggap bahwa semua yang datang dari PSSI adalah salah. Beckham Putra, Mark Klok, dan Stefano Lillipali jelas sudah membuktikan diri di level domestik dan internasional. Jika mereka dicoret hanya karena alasan yang tidak jelas, ini adalah bentuk penghinaan terhadap pemain-pemain yang telah memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia, ujar Hamidin dengan nada penuh sinisme. Mantan ketua FAM tersebut juga mengkritik cara Hartman menyatakan bahwa dirinya ingin membangun tim sesuai dengan filosofi permainannya dan menginginkan pemain yang lebih dinamis. Menurut Hamidin, pernyataan tersebut lebih terdengar seperti alasan untuk menyingkirkan pemain-pemain yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan pelatih yang baru. Saya rasa Hartman perlu belajar sedikit tentang sepak bola Asia Tenggara. Tidak ada yang lebih penting daripada kerjasama tim dan saling pengertian, apalagi dengan pemain-pemain yang sudah tahu betul bagaimana kerasnya sepak bola di kawasan ini. Tapi jika dia merasa bisa datang dan membuang semua yang sudah ada hanya karena dia ingin menonjolkan diri dengan filosofi baru yang modern, itu adalah kesalahan besar, tambahnya dengan nada sinis.
Mantan ketua FAM tersebut juga mengkritik pilihan pemain naturalisasi yang dibawa Hartman, yakni Ciro Alves, David Da Silva, dan Mitchell Bakker. Menurutnya, langkah untuk memanggil pemain-pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri tidak memberikan banyak keuntungan dalam jangka panjang bagi timnas Indonesia. Jika Hartman berpikir bahwa menambahkan pemain naturalisasi dari luar Indonesia akan membuat tim lebih kuat, itu adalah pandangan yang sangat pendek. Dia hanya melihat mereka dari sisi nama dan pengalaman, bukan dari sisi bagaimana mereka beradaptasi dengan karakter sepak bola Indonesia. Indonesia harusnya fokus pada pengembangan pemain lokal, bukan menggantinya dengan pemain yang mungkin hanya ada di tim untuk jangka waktu pendek, ujar Hamidin dengan tajam. Hamidin juga mengungkapkan bahwa strategi naturalisasi yang terlalu bergantung pada pemain asing malah bisa merusak identitas dan semangat timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus bangga dengan pemain-pemain lokal mereka yang sudah ada. Pemain seperti Beckham Putra dan Mark Klok memiliki kontribusi besar, dan memanggil pemain-pemain naturalisasi baru hanya menunjukkan bahwa pelatih ini tidak memahami kebutuhan sebenarnya dari timnas Indonesia. Sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan Federasi Sepak Bola Malaysia, Hamidin juga tidak segan untuk menyindir kepercayaan yang diberikan oleh PSSI kepada John Hartman. Seharusnya PSSI lebih berhati-hati dalam memilih pelatih. Jangan sampai keputusan-keputusan yang diambil oleh pelatih asing membuat federasi tampak lemah di hadapan publik dan pemain sendiri. Tindakan Hartman ini justru merusak citra PSSI yang sebelumnya sudah mulai berkembang, kritik Hamidin. Hamidin menyebut bahwa keputusan Hartman dalam mencoret pemain-pemain yang direkomendasikan oleh PSSI bisa menambah ketegangan dalam hubungan antara pelatih dan federasi. Saya rasa PSSI perlu menilai kembali apakah mereka ingin berada dalam posisi di mana keputusan-keputusan besar hanya diambil oleh pelatih asing, atau apakah mereka ingin menjaga keseimbangan dan mendengarkan suara-suara yang lebih berpengalaman tentang sepak bola Indonesia, tambahnya dengan sinis. Sementara itu, Mitchell Bakker, bek kiri naturalisasi baru timnas Indonesia yang saat ini bermain di Atalanta, Serie A Italia, akhirnya angkat bicara setelah dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman untuk memperkuat skuad Garuda di ajang Piala AFF 2026 mendatang. Dengan ekspresi penuh kebahagiaan dan antusiasme, Bakker mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan yang diberikan dan siap memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Bakker berbicara dengan tulus mengenai perjalanan panjangnya yang akhirnya membawanya untuk membela Indonesia. Saya sangat bahagia dan merasa terhormat bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mewujudkan impian bermain di level internasional dengan negara yang memiliki sejarah sepak bola yang kaya, ungkap Bakker dengan senyum lebar, terlihat penuh semangat. Bakker yang lahir di Belanda mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat dihargai bisa dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama setelah melalui proses naturalisasi yang cukup panjang. Keputusan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah keputusan yang tidak saya buat dengan ringan. Saya sudah mempertimbangkan banyak hal, dan setelah berbicara dengan pelatih Hartman dan pihak-pihak terkait, saya merasa ini adalah langkah yang tepat untuk karir saya, kata Bakker jujur. Pemain berusia 25 tahun ini juga mengaku merasa terinspirasi oleh potensi sepak bola Indonesia dan merasakan antusiasme tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Saya melihat bagaimana orang-orang Indonesia begitu mencintai sepak bola. Mereka mendukung timnas dengan penuh semangat. Itu adalah motivasi besar bagi saya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk para penggemar yang selalu mendukung kami, tambah Bakker. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek kiri, Bakker memiliki pengalaman bertanding di level tertinggi Eropa bersama Atalanta di Serie A Italia. Menurutnya, pengalaman tersebut akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Saya membawa pengalaman saya dari Eropa, tapi saya tahu tantangan di sini berbeda. Setiap pertandingan di Asia Tenggara penuh dengan tekanan dan tantangan. Saya siap untuk memberikan segalanya, baik dalam bertahan maupun membantu serangan ketika dibutuhkan, ujar Bakker dengan penuh tekad.
Bakar juga menambahkan bahwa ia berkomitmen untuk menyesuaikan diri dengan filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih John Herdman. Pelatih Herdman memiliki filosofi yang jelas dan ambisius untuk timnas Indonesia. Kami akan bermain dengan intensitas tinggi, bertahan dengan solid, dan menyerang dengan kecepatan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi bagian dari tim yang sukses di Piala AFF 2026. Jelas Bakar dengan percaya diri. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. John Herdman menyadari betul besarnya tanggung jawab yang ia pikul setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari lalu. Bagi pelatih asal Inggris itu, tugasnya bukan sekadar membawa Garuda terbang ke panggung dunia, tetapi juga meninggalkan warisan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Herdman mengaku tersentuh saat pertama kali mendengar lagu Indonesia Raya sebelum berbicara di depan publik. Momen itu membuatnya sadar bahwa harapan 280 juta rakyat Indonesia berada di pundaknya. Dengan rekam jejak nentereng, termasuk membawa tim putra dan putri Kanada lolos ke Piala Dunia, ia optimistis bisa membantu pemain tumbuh dan naik ke level lebih tinggi. Langkah awal yang akan ditempuh Herdman adalah bertemu langsung dengan para pemain, termasuk yang berkarir di luar negeri. Debutnya bersama Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung pada ajang FIFA Series Maret 2026, yang akan menjadi babak baru perjalanan Garuda baru di bawah kepemimpinannya. Legenda sepak bola Indonesia, Hamka Hamzah, berharap besar kepada pelatih baru John Herdman untuk membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2026. Sejauh ini, prestasi terbaik skuad Garuda di ajang tersebut masih sebatas 6 kali menjadi runner-up, sehingga publik menantikan terobosan baru di era Herdman. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff Brunei Darussalam versus Timor Leste. Hamka mengaku selalu optimis setiap Garuda berlaga dan ingin Herdman membuktikan bahwa pilihan PSSI sudah tepat. Meski demikian, ia memahami tantangan Herdman karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA, sehingga tidak semua pemain abroad bisa dipanggil. Hamka menilai pemain yang berkarir di Liga Indonesia seperti Tom Hey dan Rafael Struijk tetap bisa menjadi kekuatan utama. Turnamen Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dengan format round robin, di mana tiap tim memainkan 2 laga kandang dan 2 tandang. Hamka pun berharap dengan komposisi terbaik, mimpi juara akhirnya bisa terwujud. Emil Audero kembali menunjukkan kelasnya saat Cremonese menjamu Hellas Verona pada lanjutan Liga Italia Serie A Selasa 20 Januari dini hari WIB. Meski bermain di Stadion Giovanni Zini, tuan rumah harus puas dengan hasil imbang 0-0 menghadapi Verona yang tampil lebih menekan. Hasil tersebut tak lepas dari aksi gemilang Audero di bawah mistar. Kiper timnas Indonesia itu menjadi pahlawan dengan mencatat 4 penyelamatan penting, termasuk menepis tembakan Giovanni Nascimento dari sudut sempit pada menit ke-38. Verona sempat mengira berhasil mencuri kemenangan setelah Giovanni membobol gawang di akhir laga, namun gol itu dianulir karena offside. Cremonese pun sukses mengamankan 1 poin dan naik ke peringkat ke-12 klasemen, sementara Verona masih terbenam di dasar tabel. John Herdman menjadi contoh pelatih sukses yang tidak lahir dari status pemain legenda. Sejak usia muda, ia memilih langsung menekuni dunia kepelatihan dan membangun karir dari level paling bawah. Menurutnya, pelatih yang bukan berasal dari mantan pemain profesional memiliki sudut pandang dan mentalitas berbeda dalam mengelola tim. Kegagalan mewujudkan mimpi sebagai pesepak bola justru memicu Herdman untuk mendalami sepak bola dari sisi lain. Ia mengaku menikmati peran sebagai pendidik yang membantu orang lain tumbuh dan berkembang. Perjalanan dari akar rumput, akademi, hingga membawa sebuah negara tampil di Piala Dunia menjadi fondasi kuat karirnya. Herdman menilai inti kepelatihan adalah peran sebagai guru.
Filosofi itulah yang selalu ia pegang, mulai dari menangani sepak bola wanita, olimpiade, level klub, hingga kini dipercaya membangun timnas Indonesia. Dengan pendekatan edukatif, ia ingin membantu para pemain Garuda berkembang dan naik ke level yang lebih tinggi. FIFA resmi merilis daftar peserta dan tuan rumah FIFA Series 2026 pada Senin 19/1/2026. Indonesia dipastikan menjadi salah satu tuan rumah dan akan menjamu 3 negara, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts and Nevis dalam ajang yang berlangsung pada FIFA Matchday Maret-April 2026. Turnamen ini sekaligus menjadi panggung debut John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. FIFA Series 2026 merupakan edisi terbesar sejak diperkenalkan pada 2024 dengan melibatkan 48 tim dari 6 konfederasi yang terbagi ke dalam 12 grup. Format kompetisi menggunakan sistem semifinal, final, dan perebutan tempat ketiga, sehingga setiap tim tetap mendapatkan 2 pertandingan. Untuk kategori putra, 8 negara ditunjuk sebagai tuan rumah, termasuk Indonesia bersama Australia, Uzbekistan, dan Selandia Baru. Bermain di hadapan publik sendiri memberi keuntungan bagi Garuda, sekaligus kesempatan menghadapi lawan lintas konfederasi demi mendongkrak ranking FIFA. FIFA menegaskan turnamen ini bukan sekadar ajang laga persahabatan, tetapi juga wadah pengembangan sepak bola global. Seluruh pertandingan akan disiarkan secara internasional guna meningkatkan exposure tim peserta sekaligus mendukung peningkatan kualitas teknis dan manajemen federasi tanpa menambah beban kalender kompetisi. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke musuhmu.